Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo sahabat nurse, selamat datang di podcast Nurse Talk. Kali ini kita akan membahas topik penting dalam dunia keperawatan, yaitu asfiksia pada bayi baru lahir. Bersama saya Amelia Putri dan narasumber saya Trisna Setiawati, seorang mahasiswa keperawatan Universitas Mulahayati. Halo Trisna, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih telah mengundang saya di podcast hari ini. Tema kita hari ini penting banget karena asfiksia masih menjadi penyebab utama bayi meninggal setelah lahir, terutama di negara berkembang seperti Indonesia ini. Baik, kita mulai. Sebelumnya, bisa dijelaskan dulu apa sih sebenarnya asfiksia itu? Baik, asfiksia adalah kondisi di mana tubuh kekurangan oksigen dan terjadi penumpukan karbon dioksida. Pada bayi baru lahir biasanya disebut asfiksia neonatorum, yaitu kondisi di mana bayi gagal bernafas secara spontan dan secara teratur. Akibatnya, organ vital seperti otak dan jantung bisa mengalami kerusakan. Wah, serius juga ya. Lalu apa sih penyebab bayi mengalami asfiksia? Penyebabnya bisa terjadi sebelum, saat, dan setelah bayi lahir. Yang pertama yaitu sebelum lahir biasanya bisa terjadi karena gangguan plasenta, infeksia, atau anemia pada janin. Yang kedua yaitu pada proses persalinan biasanya terjadi karena bisa tali pusat terjepit atau lilitan tali pusat atau lamanya proses persalinan. Yang ketiga yaitu setelah persalinan bisa terjadi karena bayi menghirup cairan mekonium, ada gangguan pada paru-paru, atau trauma saat lahir. Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh bayi mengalami asfiksia? Secara patofisiologi, ketika oksigen berkurang, maka tubuh bayi akan mengalami hipoksemia dan asidosis. Hal ini menyebabkan sel-sel pada tubuh kekurangan energi dan bisa rusak. Apabila tidak segera ditangani, maka bisa menyebabkan kerusakan pada otak atau ensenfalopati, hipoksik, sampai iskemik dan bahkan kematian. Bagaimana cara tenaga kesehatan mengetahui bahwa seorang bayi mengalami asfiksia? Biasanya kita menilai dari skor Apgar. Dilakukan 1 menit sampai 5 menit setelah bayi lahir. Asfiksia dicurigai apabila nilai Apgar kurang dari 7. Tanda-tanda lain yaitu bayi tidak menangis, kulit biru, napas lemah atau bahkan tidak ada, dan tonus otot lemah. Kalau sudah tahu bayinya mengalami asfiksia, apa tindakan pertama yang harus dilakukan? Tindakan yang utama adalah resusitasi neonatus. Langkahnya yang pertama yaitu pastikan jalan nafas bayi bersih atau airway. Yang kedua yaitu berikan bantuan pernafasan atau ventilasi. Yang ketiga yaitu evaluasi denyut jantung atau circulation. Apabila denyut jantung masih lemah, maka bisa dilakukan kompresi dada dan memberikan oksigen. Pada kondisi yang berat, maka bisa diberikan obat seperti adrenalin atau natrium bikarbonat. Selain resusitasi, apa perawatan lanjutan yang harus dilakukan? Setelah bayi bisa bernafas, lakukan pemantauan ketat pada fungsi vital. Biarkan bayi tetap hangat, berikan oksigen sesuai kebutuhan, dan cegah dari komplikasi. Apabila ada kerusakan pada otak akibat kekurangan oksigen, maka bisa dilakukan terapi hipoterma, yaitu untuk menurunkan suhu tubuh agar menghindarkan otak dari gangguan lebih lanjut. Apa kondisi asfiksia ini bisa dicegah? Bisa banget, kuncinya yaitu pemeriksaan kehamilan secara rutin atau antenatal care. Ibu hamil harus menjaga kesehatan tubuh, menghindari anemia, dan mengontrol tekanan darah. Selain itu, saat proses persalinan, sebaiknya dibantu oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan tempat bersalin yang siap dengan alat resusitasi bayi. Kalau asfiksia tidak tertangani dengan cepat, apa komplikasi yang bisa terjadi? Komplikasinya bisa berat seperti kejang, gangguan pada perkembangan otak, dan bisa kematian. Maka dari itu,
Penanganan dini sangat penting. Bagaimana peluang bayi bisa sembuh dari asfiksia? Kalau penanganannya cepat, 4-6 menit setelah bayi lahir, biasanya bayi bisa pulih tanpa masalah. Tapi jika terlambat, bisa terjadi kerusakan otak secara permanen. Maka dari itu, waktu sangat menentukan. Terakhir, apa pesan untuk para calon ibu atau tenaga kesehatan terkait asfiksia? Pesan saya, jangan remehkan pemeriksaan kehamilan. Lakukan kontrol secara rutin dan persiapkan persalinan dengan baik. Selain itu, pastikan ada tenaga kesehatan yang siap menolong, dan untuk tenaga medis penting untuk selalu siap melakukan resusitasi neonatus untuk menyelamatkan nyawa bayi. Luar biasa, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga informasi ini bisa membantu pendengar dan memahami betapa pentingnya pencegahan dan penanganan dini asfiksia pada bayi baru lahir.